Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, ini tak share lagi bagaimana tips supaya kita bisa cepat sembuh dari masalah keliengan yang disebabkan karena GERD dan anxiety ya. Nah, ini sekarang sudah menunjukkan pukul setengah 6 pagi ya. Nah, ini sebenarnya sudah terlalu siang ya. Biasanya kalau saya lakukan ini biasanya habis subuh itu guys. Habis subuh saya lakukan. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan berolahraga pagi. Olahraganya cukup jalan kaki seperti ini. Ya, kita jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Itu bisa kita lakukan setiap hari, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan di area sawah seperti ini, bukan apa? Area lapangan. Ya, ini di area lapangan. Atau nanti juga teman-teman bisa melakukannya di area jalan aspal gitu ya, tanpa menggunakan alas kaki. Itu bisa teman-teman lakukan. Terus kemudian yang nanti bisa teman-teman lakukan lagi selain itu adalah uh, berdiri dengan satu kaki guys. Itu untuk melatih keseimbangan tubuh. Memang nanti awal-awal ketika teman-teman berdiri dengan satu kaki itu ya, jadi nanti tak praktekin juga berdiri dengan satu kaki itu seperti apa. Itu nanti biasanya di awal-awal juga akan tambah keliengan ya, tambah keliengan. Apalagi nanti kalau berdiri dengan satu kaki, terus teman-teman pejamkan mata, itu nanti akan tambah, biasanya akan tambah keliengan. Tapi nggak masalah, itu adalah cara untuk melatih keseimbangan tubuh, gitu ya. Karena kadang tubuh kita ini saking nggak terbiasa aja sebenarnya ya, karena sudah terlalu sering rebahan, mager, males bergerak ya. Malesnya itu bukan tanpa alasan, tapi karena males takut oleng itu loh ya, takut oleng, takut sempoyongan, takut kalau jatuh dan sebagainya. Akhirnya kan memilih dan memutuskan untuk jarang berolahraga seperti itu. Sehingga teman-teman jadi nggak terbiasa tubuhnya, ketika jalan terasa sempoyongan dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini caranya teman-teman, cara paling simpel itu ini, dilatih untuk jalan terus setiap hari, lakukan pagi, sore, seperti itu nanti bisa teman-teman lakukan. Jadi kondisi kelingan itu biasanya terasa itu ketika kita berjalan seperti ini, itu kelingannya dia seperti kita itu jalan tapi di atas lahan yang miring. Kadang-kadang juga seperti kita jalan tapi jalannya itu di atas kapal gitu loh ya, di atas perahu. Jadi rasanya itu ya kita jalan tapi sempoyongan gitu. Jadi definisinya seperti itu kalau kita gambarkan. Nah, biasanya nanti juga ketika kita berada di tempat ramai, kita berada di Alfamart, di Indomaret, itu biasanya kita sempoyongan banget, kelingan banget, kayak gitu teman-teman. Terus apalagi biasanya teman-teman, oh ya gini, dulu saya kelingan itu parah banget ya, parah banget kelingan saya itu. Jadi saya itu berjalan 100 meter itu udah terlalu jauh teman-teman, itu kejauhan, saya nggak kuat jalan 100 meter itu sudah terlalu jauh. Jadi kalau saya jalan itu paling sekitar 30 meter itu aja udah kelingan hebat, sama biasanya kayak mual dan kepala itu pusing. Itu yang saya alami dan itu lama teman-teman. Jadi eh, teman-teman yang ngalamin kondisi kayak saya tuh gak usah khawatir. Saya sekarang ini sembuh saya sekarang ini sembuh. Jadi nggak ada kelingan-kelingan, nggak ada. Misalkan ini saya puterin lapangan ini ya 4 kali 5 kali enggak masalah, nggak ada rasa oleng, nggak ada ini pusing kayak dulu itu teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang kadang itu ngehujat saya ya, dalam arti itu katanya saya nggak pernah sakit lambung ya. Sebelum teman-teman ngomong, coba lihat dulu video-video ya saya di YouTube terutama ya, karena saya pertama kali buat video itu di YouTube. Lihat video-video saya yang sudah lama-lama sekitar tahun 2019, lihatlah di situ ya, saya kurus banget itu memang karena habis sembuh. Saya sakit 2018, 2019 sudah mulai sembuh. Nah di tahun-tahun itu pasca pemulihan, jadi masih berat badan saya itu
masih kurus. Saya hilang berat badan kan sekitar 20 kilo teman-teman. Terus kemudian banyak yang hujat, katanya apa tuh namanya, mentor dibungkus jualan obat. Sebenarnya ya agak gitu sih teman-teman ya. Jadi saya dulu itu memang setiap hari menggunakan herbal yang sekarang tak kasih nama madu aslamkat itu loh. Jadi pengobatan saya itu ke dokter itu cuma beberapa kali, tapi kan belum sembuh ya, pada waktu belum dikasih sembuh. Saya juga nggak ngehujat tuh dokternya, saya berobat ke dokter nggak sembuh, wah mahal-mahal, nggak seperti itu. Jadi kita harus sadar memang, untuk kita sembuh itu memang eh, kehendak Allah ya. Mungkin saat ini kita berikhtiar, kita berusaha untuk mencari pengobatan tapi belum dikasih sembuh. Tapi nggak masalah, mungkin Allah memang belum kasih jalannya untuk sembuh. Nah, jadi memang pada waktu itu setiap hari saya menggunakan herbal yang sekarang tak kasih nama madu aslamkat itu teman-teman. Tapi herbal itu bukan satu-satunya yang bisa untuk membuat kita sembuh gitu loh ya. Jadi herbal itu salah satu aja. Jadi nanti kita juga harus treatment seperti ini, jalan setiap hari ya, jalan sehat, berolahraga ringan. Dan yang nggak kalah penting adalah kita harus menerapi pikiran kita supaya apa? Supaya nggak gampang overthinking, nggak gampang punya pikiran yang jelek, nggak gampang cemas, supaya nggak gampang gelisah itu teman-teman. Jadi memang bukan bukan herbal satu-satunya yang menjadi faktor penentu kesembuhan, itu bukan, banyak faktornya. Faktor doa gitu, faktor pikiran, faktor pola hidup, faktor pola makan, faktor obat ya, obat dalam arti bisa obat kimia, bisa obat herbal, dan faktor terapi pikiran. Nah itu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman nanti, wah saya udah beli nih mahal-mahal nggak sembuh, cuman bukan nggak sembuh, memang asam lambung itu ada proses pemulihannya, itu butuh waktu teman-teman. Saya dulu itu sakit setahun loh teman-teman ya. Jadi proses pemulihan saya itu yang benar-benar sudah tepat itu 4 bulan tak lakukan, faktanya sembuh teman-teman. Jadi sekuat apapun rekan-rekan mungkin yang nggak suka ya, sekuat apapun Anda membantah, tapi saya juga punya statement sendiri ya, karena saya pernah sakit juga sama seperti kalian, parah juga, saya kayak hampir mati pada waktu itu. Orang nggak bisa napas kok ya, nggak bisa napas, jantung debar, kelingan parah kayak gitu. Dan saya juga sudah pada waktu itu sudah ditalkim ya, teman-teman tahu kan ditalkim itu apa? Dibimbing itu loh untuk membaca istighfar, membaca syahadat itu, dan dikerumunin orang banyak pada waktu itu. Sudah kurang apa lagi teman-teman. Nah udah ya gitu aja ya untuk tipsnya kali ini. Jangan lupa nanti yang mau berikhtiar, saya sarankan pakai madu aslamkat atau madu istighfar, ada di TikTok Shop, ada di Shopee. Nanti tak sertakan linknya di deskripsi untuk yang di YouTube, untuk yang di WhatsApp di kolom komentar seperti itu ya teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti yang di TikTok untuk checkout ada di situ, di bawah ada tulisan apa namanya tuh, warna biru, ajukan sekarang, klik aja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share.